Shalom, kasih oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk segala pernyataan sebagai saya diberikan Tuhan atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami dan semoga kami
bersedia untuk membawakan ekspresi. Sebelum kita mulai ibadah kita, naik dulu. Musik silakan turun ke bawah. SPG kita kali ini pertama ya. Kalau contohnya, kalau siang kalian keperluan 1 kali. Belum lagi berdiri. Oke, shalom. Kita akan berikan hari ini. Kita hari ini tepuk tangan. Kalau katakan siang, kalian tepuk tangan 1 kali. Kalau saya bilang pagi sekali. Ya, pagi sekali. Siang 2 kali. Malamnya setengah. Malam setengah kayak mana itu setengah? Tidak bunyi. Ini. Orang kan lagi tidur. Setengah. Malam gitu ya. Oke. Percobaan dulu ya. Siang. Malam. Pagi. Siang. Dapat? Oke. Kita tes dulu ya. Pagi. Siang. Malam. Yang punya duduk. Siapa tadi yang salah? Cepat ini ya. Pagi. Siang. Pagi. Malam. Yang kedua, konsennya kurang. Oh ya, Kak Grace. Belum ada tadi. Pagi, siang. Malam. Pagi, siang, malam. Salah dia. Oh, aku di sini lah nengok ya. Ya nggak apa-apa kita coba. Oke, lanjut ya. Pagi, siang, malam. Ada yang bunyi. Malam pagi tuh sih nggak bunyi. Malam, siang, pagi. Malam siang pagi. Pagi. Malam. Ya. Siang. Lebih itu tadi ada yang lebih loh. Ada yang lebih kan? Pagi. Pagi. Siang. Malam. Malam-malam tidur. Pagi. Siang. Malam.
Siang. Pagi. Siang pagi malam. Malam pagi siang. Malam tau, malam tau. Jujur ya. Nah, ya udah. Cepat. Masih panjang belum salah ya. Ada yang cuma dua. Bagi-bagi aja. Cepat. Bagi-bagi aja. Coba India. Kalau pagi siang. Malam pagi siang ini bisa malam. Malam pagi. Malam pagi. Pas sore. Siang. Malam. Pagi. Salah 2 kali. Siapa? Ya. Cepat. Jujur. Ya udah. Satu jam lebih kan lebih bang. Pagi. Siang. Malam. Malam pagi siang. Siang malam pagi. Kesalahan. Siang malam pagi. Olip salah nggak? Tinggal 3. Yang malam pagi itu susah. Biar singkat terbang. Yang menang belum ada ya? Satu lagi. Satu orang lagi ya. Malam pagi. Pagi. Cepat. Kenapa salahnya? Oh, lambat. Oh, alah. Sekali, saya tidak tepuh.
pagi hari ini kami boleh bersama-sama berkumpul di rumahmu di tempat memuji menyembah adalah anugerah yang besar dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam pujian penyembahan kami berbau yang menyenangkan hati Tuhan. Sebentar kami mau duduk diam mendengarkan Tuhan. Berfirmanlah Engkau bagi kami, firman mengubahkan hidup kami, firman menjawab kami, firman yang kami dengarkan hari ini menjadi rema bagi kami. Hati kami terbuka, berikan kami pemahaman akan firman, sehingga firman yang kami dengarkan tidak terlalu dengan sia-sia. Pujilah Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, bersama kita katakan amin. Saya silakan kembali saudara-saudara. Salam bagi kita semuanya, saudara-saudara diberi kasih Tuhan. Salam. Saya percaya kita semuanya penuh dengan sukacita. Amin. Saya bersyukur kalau pagi hari ini boleh bersama-sama dengan saudara-saudara tempat ini untuk menyampaikan firman Tuhan. Adalah satu kesempatan yang saya percaya itu datangnya daripada Tuhan. Tema firman Tuhan pada saat pagi hari ini adalah hidup berubah bertemu Yesus. Kita katakan bersama-sama 2-3. Hidup berubah bertemu Yesus. Semua orang perlu jumpa Yesus. Amin. Semua orang perlu ketemu Yesus. Kita semua yang di tempat ini perlu jumpa Yesus secara pribadi. Mengapa? Karena kalau kita tidak jumpa Yesus secara pribadi, hidup kita tidak akan pernah berubah. Orang yang berjumpa Yesus, hidupnya pasti berubah. Kekristenan adalah perubahan hidup. Tidak cukup hanya menjadi orang Kristen saja, tidak cukup hanya melayani Tuhan saja, tidak cukup hanya melakukan kegiatan-kegiatan agamawi saja, tetapi hidup kita harus berubah. Harus ada perubahan hidup di dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Jadi kita ini adalah pribadi yang harus berubah. Mau mengalami perubahan, saudara? Amin. Itu akan terjadi hari ini jika engkau bertemu secara pribadi dengan Yesus Kristus. Coba kita buka kitab kita dalam Roma pasal 12 ayat yang ke-12. Roma pasal 12 ayat yang kedua. Sudah ketemu, katakan amin. Kita baca bersama-sama 2-3 ya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubah oleh perubahan diri, sehingga kamu dapat membedakan mana kamu dapat apa yang baik yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Di sini kalau kita lihat kalimat yang pertama, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Kalau dalam terjemahan Biblia, dalam terjemahan masa kini yang saya akan bacakan bagi kita, janganlah ikuti norma-norma dunia ini, biarkanlah Allah membuat pribadimu menjadi baru. Berubahlah oleh pembaharuan budimu, artinya Allah yang mengubahkan hidup kita. Artinya saudara-saudara, kita tidak bisa hidup dari diri kita sendiri. Kita tidak bisa berubah dari diri kita sendiri, tapi sumber perubahan itu adalah Tuhan itu sendiri. Amin. Kalau kita mau berubah, harus berjumpa dengan Tuhan. Berubah bukan karena kehendak dan perbuatan kita, tetapi berubah karena Allah lah yang telah mengubahkan kita. Jadi kita tidak bisa berubah sendiri. Kita keinginan untuk berubah itu ada. Semua kita pasti ingin berubah. Ada di tempat ini yang pernah nggak ingin berubah dalam hidupnya? Tentu kan. Kita semuanya ingin berubah. Melihat orang baik, pasti kita ingin jadi orang baik. Aku mau berubah lah jadi orang baik. Ngelihat anak-anak yang hormat sama orang tuanya, kita pasti kita mau mulai sekarang aku mau hormat sama orang tua. Kita mau berubah, keinginan untuk berubah itu ada setiap hari. Tapi kita tidak mampu mengubah diri kita. Kita hanya dapat berubah kalau kita berjumpa dengan Tuhan Yesus secara pribadi. Katakan amin. Karena di sini firman Tuhan katakan, jangan ikuti norma-norma dunia ini, berubah. Jangan sama seperti dunia ini.
Yang pertama, berubah karena terpaksa. Ada berubah karena terpaksa? Ada. Berubah karena terpaksa. Oh, karena melayani hari ini saya harus ramah sama jemaat. Karena dia melayani, sangat menunggu saja. Tapi kalau nggak melayani, nggak mau dia di jemaat. Ada anak-anak yang berubah dengan terpaksa. Ada. Kalau ada temannya bertamu di rumah, oh dia banyak orang main sama mama papa. Ya ma, ya pak, dengan karena ada kawannya yang ada. Kalau ada teman yang datang ke rumah, oh dia kayaknya baik kali sama orang tuanya. Tapi kalau nggak ada tamu, luar biasa. Ada di tempat ini yang berubah karena terpaksa. Kalau ada kita perlu berubah dan bertobat. Amin. Tipe ini sering kita jumpai, dan orang yang berubah dengan terpaksa itu cenderung menjadi orang Farisi. Betul saudara? Orang munafik. Dia kelihatannya dia baik sebagai orang, tapi sebenarnya dalam hatinya tidak demikian. Itu yang pertama. Ada juga cerita begini, berubah dengan terpaksa. Ada seorang jemaat, satu keluarga suami istri di rumah berantem gara-gara gak dibuatkan kopi. Bapaknya minta buatkan kopi, mah buatkan kopi pertama. Buatkan dulu, aku masih ada pecahan. Enggak lihat, bapak lihat aku ada pecahan. Iya sebenarnya pun aja sendiri situ. Kan ada gula, ada kopinya, kan gak payah. Sehingga cerita saudara-saudara berantem. Sehingga terbang pun, piring pun jadi terbang. Berantem lebar, piringnya terbang keluar. Pas piringnya terbang keluar, tiba-tiba pendeta lewat. Ada piring terbang. Nah pendetanya kan sebenarnya mau berkunjung gitu. Dia ada piring terbang. Shalom. Lucu. Shalom. Ada orang. Shalom. Ada bapak. Shalom Pak pendeta. Oh enggak, saya tadi mau bertamu. Cuma saya lihat tadi kok ada piring kok ada di luar begitu. Dia juga kucing. Oh iya Pak Pendeta, itu piring sebenarnya tempat makanan kucing. Tadi karena saya cepat-cepat lari, saya kesepak sehingga piringnya terbang keluar. Oh ada Pak Pendeta masuk, dipanggil mah ada Pak Pendeta. Oh ya salah. Bapak minum apa? Kata ibu ini. Apa pun bisa kata Pak Pendeta di dalam hati mas. Papa minum apa? Suaminya. Gak usah lama aku ya, minum kopi Pak, bisa kuat. Gak usah lama aku gelas yang pernah. Pakai apa? Pakai gula? Atau pakai racun gitu. Artinya mama ini berubah, terpaksa. Karena apa? Karena ada yang datang. Banyak orang berubah dengan terpaksa. Itu sering kita jumpa. Terpaksa dia berubah kalau yang kedua, berubah karena dorongan dirinya. Entah apa yang merasuk dia. Tiba-tiba bangun pagi dia berubah. Oh dia sapu semua rumah. Dia bersihkan, dia cuci mah. Dia kepel, dia lalu macam-macam, dia berubah. Gak ada jam doa, dia doa. Berubah. Dari dasar dorongan hatinya, dia berubah. Tiba-tiba bapaknya udah. Loh ini kok bisa berubah? Apa yang merasuk sekarang? Mungkin dia dengar tentang cerita atau dia nonton film atau apa, dia kepikir berubah, itu satu hatinya berubah. Tapi saya katakan perubahan seperti itu tidak akan pernah lama. Amin. Dia akan memaksa dirinya menjadi orang lain yang bukan diri dia. Dia mungkin berubah dengan satu hal, seperti saya mau berubah, saya nggak mau lagi merokok, tapi berjudi dia masih mau. Saya berhenti berjudi, mungkin dia nggak berjudi lagi, tapi masih mau melakukan yang lain. Ini perubahan yang lahir dari dirinya. Itu saya katakan bahwa kita nggak bisa berubah dari diri kita sendiri. Keinginan untuk berubah itu ada, tapi nggak bisa kita berubah. Hanya Yesus yang sanggup mengubahkan diri kita. Amin. Itulah sebabnya kita perlu berjumpa dengan Yesus secara pribadi. Dalam Alkitab, saudara-saudara, banyak tokoh Alkitab yang mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus, hidupnya berubah. Ya. Abraham berjumpa Yesus, Tuhan hidupnya berubah. Musa berjumpa Tuhan, hidupnya berubah. Saulus berjumpa dengan Yesus, hidupnya berubah. Zakheus berjumpa dengan Tuhan, hidupnya berubah. Dan kita di tempat ini harus mengalami
secara pribadi dengan Tuhan. Amin. Coba kita buka kitab kita dalam Lukas pasal 19. Saya lihat dari waktunya singkat dulu ya. Lukas pasal 19 ini kisah tentang Zakheus ya. Saya suka sekali. Lukas pasal 19 ayat pertama sampai dengan ayat 9, 11, 10. Zakheus, saya akan bacakan. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segera turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham, sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hidup." Zakheus ini, saudara, kepala pemungut cukai. Dia pimpinan orang-orang yang memungut cukai. Pemungut cukai dia mengumpulkan pajak ya. Dia dikasih tugas dan dia mengepalai itu. Ya, mereka kumpulkan pajak dari sesama orang Yahudi. Dia orang Yahudi, dan kumpulan pajak itu akan diberikan kepada bangsa Romawi yang adalah penjajah bagi orang Israel pada waktu itu. Dan pekerjaan itu tidak disukai orang Israel, tidak disukai orang Yahudi, karena mereka anggap itu membebankan. Ya, firman Tuhan katakan dia adalah seorang yang kaya. Tetapi ketika dia dengar ada Yesus lewat, dia ingin melihat Yesus, tapi tidak bisa. Karena apa, saudara? Karena badannya pendek. Tapi dia tidak berhenti sampai di situ. Dia berlari menjauhi orang. Kemana dia berlari? Ke tempat di mana tidak ada orang. Dia berlari ke sana, ke tempat yang tidak ada orang, dan dia percaya Yesus akan lewat dari situ. Dan dia cari pohon yang dapat melihat Yesus, dan mungkin Yesus akan lewat dari bawah pohon. Lalu dia panjat pohonnya, dia tunggu Yesus. Dan pada waktu itu Yesus lewat. Ketika Yesus lewat, dia lihat ke atas, "Zakheus, turun, sebab malam ini kamu harus menumpang." Kalau ini ada cerita lucu, membuktikan bahwa hamba Tuhan atau pendeta itu sudah dikaruniai hikmat yang datangnya daripada Tuhan. Ada seorang pendeta di KKR mengumpul-kumpul perempuan. Dia berkata tentang Zakheus. Dia berkhotbah, banyak orang. Tiba-tiba Bartimeus lari. Dia panjat pohon. Bartimeus mau melihat Yesus, dia panjat pohon. Ini pendeta berkhotbah, buku-buku. Ketika orang banyak, Bartimeus itu berusaha untuk manjat pohon dan dia ingin melihat Yesus. Tiba-tiba ada seorang anak sekolah minggu yang duduk di depan, yang di samping mamanya. Dia berkata, berbisik, bisik-bisik tetangga, semua orang dengar. Dia bilang, "Wah, sebenarnya manjat pohon itu bukan Bartimeus, tapi Zakheus." Pendetanya dengar, karena pendeta kan dikaruniai hikmat daripada Tuhan. Oh, yang manjat itu bukan Bartimeus, tapi Zakheus. Sudah salah dia. Pendeta datang Yesus, lalu dibilang ke atas, "Hai Bartimeus, turun, sebab di situ bukan tempatmu, tapi tempat si Zakheus." Jadi pendeta itu benar-benar hikmat. Makanya kita ngomong sama pendeta, ada aja. Kalau masalah
kita, problema kita ada dalam keluarga. Jadi sini Yesus lewat, Sakeus turun, aku mau numpang di rumah. Dan Sakeus menerima Yesus dengan sukacita. Dan pada waktu itu banyak orang berseru-seru. Yesus menerima orang berdosa, Yesus makan dengan orang berdosa. Sakeus berdiri dan berkata, Tuhan, setelah dari harta yang aku berikan kepada orang miskin, ada perubahan dalam hidup. Kenapa? Karena dia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin. Kalau kita berjumpa dengan Tuhan Yesus, pasti ada perubahan dalam hidup kita. Amin, saudara. Di sini firman Tuhan katakan dia berubah. Kenapa? Karena dia berjumpa dengan Yesus. Bagaimana? Pertanyaan, bagaimana caranya untuk berjumpa dengan Yesus? Mau jumpa sama Yesus? Secara pribadi, yang mau coba katakan. Bagaimana caranya untuk berjumpa dengan Yesus? Gak ada caranya. Gak ada caranya untuk berjumpa sama Yesus. Kenapa? Paulus jumpa Yesus pakai cara saudara. Saulus padahal niatnya untuk menganiaya, untuk melakukan pekerjaan agamanya yang dia percayai, menangkap orang Kristen, menangkap orang percaya, menganiaya, membunuh. Gak punya cara dia. Tetapi dia berjumpa Yesus dengan cara. Gak ada caranya. Kenapa? Karena berjumpa dengan Yesus itu adalah anugerah Tuhan. Amin. Orang yang mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan itu anugerah. Jadi kalau saudara-saudara sudah mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, syukuri. Itu adalah anugerah yang indah, anugerah yang besar yang Tuhan nyatakan. Tapi bagi saudara yang belum pernah mengalami perjumpaan secara pribadi, engkau perlu jumpa secara pribadi dengan Tuhan. Saya pernah mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan dulu. Lalu saya bertobat, saya melayani Tuhan di masa muda saya. Lalu saya jalan dalam usia 11 tahun. Saya hidup seperti orang punya hidup. Lalu 11 tahun itu, setelah 11 tahun, saya berjumpa sama Yesus secara pribadi dan diubahkan hidup saya sampai hari ini. Di mana saya berjumpa Yesus? Di tempat ini. Saya berjumpa Yesus waktu saya ibadah di sana. Saya ingat sekali. Saya berjumpa Yesus secara pribadi, diubahkan hidup saya. Orang yang berjumpa dengan Yesus hidupnya pasti berubah. Jadi bagaimana kita yang belum pernah berjumpa dengan Yesus? Bagaimana caranya? Oh, ternyata dari perjalanan kisah Sakeus ini kita diberkati dengan luar biasa, saudara. Apabila kita lakukan aplikasikan dalam hidup kita, kita dapat seperti Sakeus mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Apa yang Sakeus lakukan? Firman Tuhan katakan dia ingin melihat Yesus, tapi badannya pendek. Dia berusaha nggak bisa. Kan bisa dari pulang. Dia banyak uang, bisa dikeluarkan. Dia bisa berpesta. Untuk apa saya lihat Yesus? Tapi dia apa? Dia berlari menjaga banyak. Dia berusaha. Dia panjat pohon. Malu nggak orang kaya panjat pohon? Bahkan tuh kepala mau cukai. Tapi dia nggak penting malu. Saya pernah sering ya lewat di titik kuning itu sudah. Pada saya lihat pagi-pagi ada perempuan yang pakai celana begini seksi. Tapi dia megang orang Chinese megang. Ini buat orang yang makan jalan. Semua boleh bagi banyak ribuan orang yang tetap menyembah sujud orang saja. Saya pikir itu bukan sedikit bagi saya. Dia yang menyembah bukan Allah yang benar saja. Dia rela menahankan rasa malu demi Tuhan. Dia memperkorban demi Tuhannya. Kita saudara kadang-kadang kita percaya punya Allah yang hebat, punya Allah yang benar. Tapi kadang-kadang kita lebih sering malunya di luar. Oh, Allah Kristen ya, teman. Tapi saya berpikir, nggak malu dia sudah. Dilihatin orang nggak peduli dia sembah Tuhan yang dia anggap Tuhan. Sakeus juga begitu. Sakit rindunya dia ingin lihat Yesus, dia panjat pohon. Jadi apa hikmah yang kita dapat di sini, saudara? Kalau kita mau berjumpa dengan Tuhan Yesus, kalau engkau sungguh-sungguh ingin bertemu dengan Yesus hari ini, engkau ingin sungguh-sungguh bertemu dengan Dia, maka Tuhan akan anugerahkan itu lagi. Amin. Jadi kalau hari ini kita datang dengan sungguh, mau berjumpa dengan Dia sungguh-sungguh seperti Sakeus. Bukti dia sungguh-sungguh apa? Ada halangan, tapi dia tidak berhenti. Dia berlari, gak mudah. Dia panjat pohon. Dan akhirnya dia diberkati Tuhan pertemuan secara pribadi. Amin, saudara. Kenapa itu anugerah? Karena nggak semua orang alami. Tidak semua orang alami.
yang berjumpa Yesus pada waktu itu? Banyak. Tapi Alkitab katakan hanya Zakheuslah yang mengalami perjumpaan dan perubahan dalam hidupnya. Karena dia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin. Ayat terakhir saudara, kita buka. Yeremia pasal 29 ayat 13. Yeremia pasal 29 ayat 13. Sama-sama kita bangkit berdiri. Demikianlah firman Tuhan, kita baca bersama-sama. 2, 3 ya. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan senang. Kalau engkau datang dengan segenap hati, aku ingin berjumpa engkau Tuhan, sama seperti Zakheus, maka Tuhan akan anugerahkan itu bagi kita. Amin. Kita harus berjumpa saat pribadi dengan Tuhan. Kalau enggak, kita nggak bisa berubah. Saya bisa berubah karena berjumpa Yesus. Bapak paling berubah karena berjumpa dengan Yesus. Amin. Seperti hamba Tuhan, Kak Esther berjumpa dengan Yesus. Ada banyak kita berjumpa, ada perubahan hidup. Bukan perubahan karena terpaksa, amin. Bukan karena perubahan karena tiba-tiba berubah. Ini bukan karena Yesus. Tapi ketika kita berjumpa Yesus secara pribadi, maka Yesus akan mengubahkan kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur buat pagi hari ini di waktu yang singkat. Firman-Mu memang menjadi rema bagi kami. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu. Amin. Untuk Berkati dalam firman Tuhan pagi hari ini, amin. Bagi yang diberkati, bukakan tanganmu. Haleluya. Kita akan memberikan persembahan yang baik. Sebelumnya kami persilakan duduk dulu. Baju yang silakan berdiri ke depan. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak yang baik, Bapak yang hari ini Bapak kami akan bersyukur menjadi nama Tuhan. Sebenarnya kita akan memberikan persembahan kami Tuhan. Mari Kau berkati yang menerima kita kami, supaya kami dapat lagi lebih dulu Bapak. Terima kasih Yesus, haleluya, amin.